Selamat malam buat kamu yang menunggu tidur, yang sedang menuju kasur, atau sudah ada di atas kasur bercengkrama dengan saya yang akan menghantarkan kamu ke dunia mimpi. Bukan seperti melukis di atas pasir di tepi pantai yang kapan saja bisa hilang, tersapu oleh ombak dikala air sedang pasang. Tetapi seperti memahat sebuah batu di atas gunung yang bersalju, yang dinginnya tembus hingga sumsum tulang. Kian modern kehidupan dunia, kian banyak label atau definisi dari setiap emosi yang kita luapkan. Seperti sebuah kata kalah dan menang, kita tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya menang jika kita bisa mengerti dan memahami. Begitupun sebaliknya, meskipun kita tahu kalah atau menang selalu memberikan terjemahan yang negatif. Misalkan pada sebuah kompetisi, ada yang menang dan ada yang kalah. Ada yang menjadi pemenang dan ada juga yang menjadi pecundang. Padahal kalau kita mau tahu, kalah itu sebagian hal yang biasa saja, tanpa ada pengertian yang negatif yang berlebihan. Toh pada dasarnya setiap manusia pasti memiliki rasa lebih. Kita ini lebih baik dari orang lain. Bukan arti kita menyombongkan diri, melainkan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.
kita lebih baik, kita sempurna. Dalam hal menjadi seseorang yang kompetitif, sebenarnya sah-sah saja dan bahkan baik untuk motivasi diri. Yang tidak baik adalah ketika kita terlalu terobsesi menjadi seorang pemenang tanpa mau merasakan bagaimana rasanya mengalami kekalahan. Jika sedang diterpa kekalahan, kita pasti merasa terpukul, tidak mau menerima kenyataan, merasa tidak bisa melakukan hal yang terbaik, atau bahkan bisa sampai meningkatkan rasa iri hati yang terlewat batas, hingga melancarkan cara untuk terlepas dari label kekalahan. Banyak sekali dari kita yang tidak bisa menerima kekalahan. Maka akan sering cemberut, mencari beragam alasan bagaimana bisa kalah. Kemudian menjadi sangat manipulatif untuk membuat strategi mengubah keadaan dan situasi demi mencapai kebenaran dan kemenangan hati. Apalagi membuat strategi untuk merubah keadaan, membuat pembenaran hati. Jika benar-benar dilakukan, rasa bersalah yang akan datang di belakang akan membuat kita kalah dari keadaan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa merasakan emosi yang positif saat kamu sedang merasakan kekalahan? Ada satu hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh semua orang, terutama kamu dan aku. Kita harus ikhlas. Karena apa? Kita tidak melulu ada di bawah. Pada suatu saat
kamu, aku, pasti akan merasakan rasanya jadi pemenang dengan terus berusaha dan percaya jika waktunya tepat, pasti kita akan menang. Yang terpenting, kita harus tahu rasa kalah itu dapat menghantui diri kita dengan sifat iri hati. Kemudian perasaan itu akan berkembang secara sendirinya menjadi kebencian terhadap orang lain karena sering sekali membandingkan antara kamu dan orang lain. Makanya jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain pada saat kalah atau menang. Bandingkanlah diri kita dengan diri kita sebelumnya. Sejauh apa pencapaian yang sudah dijalani sampai pada saat ini, sampai pada saat kita menjadi seorang pemenang. Oleh karena itu, bercengkrama, berdialog dengan diri kita sendiri itu sangat penting untuk dilakukan. Pada saat pikir kita sedang memikirkan kemenangan orang lain dan tidak mengakui kekalahan diri kita sendiri. Karena apa? Sangat bahaya jika kita terlarut dalam keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini akan mengganggu mental kita di kemudian hari. Ibaratnya seperti racun. Racun kalimat, racun prasangka yang selalu akan menggerogoti hidup kita dan menenggelamkan kita pada suatu kehidupan individu yang selalu ada kebencian dalam hati. Maka mulailah untuk mengenali suara-suara negatif dan beritahu pada diri kita sendiri bahwa rasa tersebut hanyalah rasa iri hati. Iri hati bukan hanya orang lain berbuat buruk, tetapi iri hati karena kemenangan orang lain. Cobalah mulai untuk mengontrol diri sendiri dengan pikiran-pikiran. Pertemukan otak dan hati. Pikirkan yang logis dan emosi, karena ketika keduanya, hati dan otak kita, bisa berdialog, maka kamu akan semakin mahir
melatih diri untuk menerima keadaan sekalah apapun ataupun semenang apapun, yang pada akhirnya kamu terbebas dari rasa kalah dengan iri hati yang selalu berkonotasi negatif. Tetap berpikir positif. Jangan menangkan pikiran kalah di dalam otak dan hatimu, karena itu bisa menghancurkan kehidupan di masa yang akan datang.